Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Rizky Pujaningrum dengan NIM 2620082, Nur Sifa Irfanti dengan NIM 2620085, dan Nabila Fitriani dengan NIM 2620107. Kami akan mempresentasikan dengan materi tasawuf filsafi. Oke, baik, saya Putri Rizky akan membacakan definisi tasawuf filsafi. Tasawuf filsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja atau makrifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Pendekatan tasawuf filsafi berbeda dengan pendekatan tasawuf sunni ataupun tasawuf salafi. Tasawuf sunni dan salafi lebih menonjol kepada segi praktis, sedangkan tasawuf filsafi menonjol kepada segi teoritis. Sehingga dalam konsep-konsep tasawuf filsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan filosofis. Oke, yang kedua, karakteristik tasawuf filsafi. Ciri-ciri umum. Yang pertama, adanya latihan rohani yang didasarkan pada rasa atau zauq, intuisi, dan introspeksi diri yang timbul darinya. Yang kedua, hakikat yang tersingkap dari alam gaib. Alam gaib di sini menurut para sufi mengatakan bahwa alam gaib dinisbatkan dengan alam malakut, yaitu alam yang kasat mata atau alamul his was syahadah atau batiniyah. Dalam alam ini terdapat keajaiban-keajaiban yang amat mempesonakan yang akan membuat remehnya alam syahadah atau alam lahiriah di sampingnya. Yang ketiga, peristiwa dalam alam berpengaruh terhadap berbagai bentuk kerahmatan, ungkapan yang berbentuk samar. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri khusus dari tasawuf filsafi. 1. Mengkonsepsikan ajaran-ajaran dengan menggabungkan antara rasional dan perasaan. 2. Mendasarkan pada latihan-latihan rohaniyah. 3. Iluminasi atau bayangan sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat yang menurut penganutnya bisa dicapai dengan fana. 4. Selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan tentang hakikat realitas dengan berbagai simbol atau terminologi. Yang selanjutnya, pandangan ajaran Ibnu Arabi terkait tasawuf filsafi. 1. Wahdatul wujud. Ibnu Arabi memandang manusia dan alam sebagai cermin yang memperlihatkan Tuhan dan berkata bahwa sang penerima berasal dari nol, sebab ia berasal dari emanasinya yang paling suci karena seluruh kejadian atau eksistensi berawal dan berakhir bersamanya. Kepadanya ia akan kembali dan darinya ia berawal. Menurut Ibnu Arabi, wujud semua yang ada ini hanya satu, dan wujud makhluk pada hakikatnya adalah wujud kholik pula. Tidak ada perbedaan antara keduanya dari segi hakikat. Adapun kalau ada yang mengira bahwa antara wujud kholik dan makhluk ada perbedaan, hal itu dilihat dari sudut pandang panca indera lahir dan akal yang terbatas kemampuannya dalam menangkap hakikat apa yang ada pada zatnya. Dari kesatuan dzatiyah yang segala sesuatu berhimpun padanya. Menurutnya, wujud alam pada hakikatnya adalah wujud Allah, dan Allah adalah hakikat alam. Tidak ada perbedaan antara wujud yang qadim yang disebut khalik dan wujud baru yang disebut makhluk. Kalau antara khalik dan makhluk bersatu dalam wujudnya, mengapa terlihat dua? Ibnu Arabi menjawab sebabnya adalah tidak memandang dari sisi yang satu, tetapi memandang keduanya dengan pandangan bahwa keduanya adalah khalik dari sisi yang satu dan makhluk dari sisi yang satu.
Untuk memperjelas uraian Ibnu Arabi sebagai contoh adalah cahaya. Cahayanya milik matahari, tetapi cahaya itu dipinjamkan kepada para penghuni bumi. Ibnu Al-Arabi mengemukakan teori tajalli yang berarti menampakkan diri. Tajalli artinya Allah menampakkan diri atau membuka diri. Jadi diumpamakan Allah bercermin sehingga terciptalah bayangan Tuhan dengan sendirinya. Dengan teori ini, makhluk adalah bayang-bayang atau pencerminan Tuhan di mana Tuhan dapat melihat dirinya sendiri tanpa kehilangan sesuatu pun. Artinya tetap dalam kemutlakannya. Kemudian yang kedua, tentang hakikoh Muhammadiyah. Pemikiran yang kedua dari Ibnu Arabi. Konsep hakikoh Muhammadiyah ini lanjutan dari konsep wahdat al-wujud. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa terjadinya alam ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran hakikoh Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Dalam teori penciptaan ini, Ibnu Arabi menganut faham tajalli atau tanazul atau menampakkan diri. Dalam pandangan Ibnu Arabi, bahwa Nur Muhammad atau hakikoh Muhammadiyah adalah tahapan pertama dari tahapan-tahapan tanazul zat Tuhan dalam bentuk-bentuk wujud. Dari hakikoh Muhammadiyah segala yang mewujud dijadikan. Dengan demikian, penciptaan alam semesta ini termasuk manusia dalam teori Ibnu Arabi berasal dari zat Tuhan sendiri, kemudian bertanazul kepada hakikat Muhammadiyah sebagai tanazul tingkat pertama yang daripadanya melimpah wujud-wujud yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu wahdat al-adyan. Konsep wahdat al-adyan juga merupakan lanjutan tentang konsep wahdat al-wujud. Ibnu Arabi memandang bahwa sumber agama adalah satu, yaitu hakikat Muhammadiyah. Konsekuensinya semua agama adalah tunggal dan semua itu kepunyaan Allah. Seorang yang benar-benar arif adalah orang yang menyembah Allah dalam setiap bidang kehidupannya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa ibadah yang benar hendaknya seorang abid memandang semua apa saja sebagai bagian dari ruang lingkup realitas zat Tuhan yang tunggal. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.